Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 79, teksnya ayat 1 sampai 13. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Pemazmur berkata tentang Yerusalem yang dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 13. Pemazmur memohon kepada Allah akan balikan celah kepada tetangga-tetangga yang mengolok-olokkan Israel. Kesimpulan hari ini, pemazmur sedang bermazmur tentang situasi Yerusalem dan bait Allah yang dihancurkan oleh Babel. Tentara Babel membunuh banyak penduduk Yerusalem dan darah mereka menjadi seperti air sekelilingnya. Dan mereka membiar mayat untuk burung-burung udara makan. Sehingga Israel menjadi celah bagi tetangga-tetangganya. Mereka mengolok-olok Israel. Jadi pemazmur memohon kepada Tuhan akan ampuni dosa Israel dan membalas upah darah kepada bangsa-bangsa sekitarnya. Pemazmur berkata, "Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang, dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah." Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah izinkan bahwa bangsa-bangsa lain menajiskan bait kudusnya, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, sebab Allah murka dan cemburunya berkobar-kobar. Kedua, Allah adalah penyelamat kita. Ia akan melepaskan dan mengampuni kita demi kemuliaan namanya. Ketiga, ia akan balikan ke atas pangkuan tetangga 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah miliknya, menajiskan bait kudusnya, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambanya sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Tuhan kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Kedua, pemazmur memohon kepada Allah bahwa jangan perhitungkan kesalahan nenek moyangnya, dan dia memohon akan menyongsong, menyelamatkan, dan mengampuni Israel oleh karena namanya. Ketiga, pemazmur mengaku tentang Israel sebagai umatnya dan kawanan dombanya, dan dia janji akan bersyukur kepadanya untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuknya turun-temurun. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, lebih dahulu bertobat pada saat mengalami celah, diolok-olokkan dan dihancurkan oleh lawan, dan memohon ampun. Pentingnya begitu. Bertobat dan memohon ampun. Setelah bertobat tentang semua kesalahan diri sendiri pun bukan. Itu sampai nenek moyang ya juga. Sebenarnya Nehemia dan Daniel juga, mereka pada waktu mengerti sudah hampir selesai periode mereka dibuang, pembuangan Babelnya. Pada waktu itu mereka sudah berdua dan mereka bertobat sampai kesalahan nenek moyang pun juga. Namun pemazmur hari ini tidak begitu, hanya memohonnya, ya ampunilah dan jangan lagi mencari kesalahan nenek moyangnya dari mereka. Sebenarnya itu tidak layak. Lebih dahulu bertobat pada saat mengalami celah, diolok-olokkan. Ini penting. Kedua, mengaku kesalahan diri tentang tidak taat perintahnya dan lebih menghargai daripadanya. Ya, apapun, kalau ada lebih menghargai daripada Tuhan, kita juga harus mengakunya tentang itu sebagai dosa. Ketiga,
Tetap bersyukur kepadanya untuk selama-lamanya dengan puji-pujian baru. Akhirnya PR praktik hari ini, mengaku kesalahan kepada Tuhan dan orang-orang sekitar Anda. Itu kesalahannya bukan hanya Anda saja. Kesalahan nenek moyang pun juga harus mengaku dan memuji Tuhan dengan pengakuan yang ia telah mengampuni segala dosa dengan darah Yesus. Ya, mengaku kesalahan, namun juga harus percaya bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa. Dua-duanya penting. Hari ini juga tetap memberitakan Injil seperti itu. Ya, hari ini selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.